Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Optimasi Waduk Regulating Dam di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang ditulis oleh Darmawan Setioko, Gatot Eko Susilo, dan Ahmad Zakaria. Sebelumnya, inilah dosen pengampu hidrologi di Kehutanan 2020. Dan saya sendiri, Wulandari, Angkatan 2020 jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Waduk Batu Tegi menyuplai debit ke bendung Argo Guru untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di daerah hilirnya, yaitu daerah irigasi Wai Sekampung pada musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan, bendung Batu Tegi menyuplai debit ke bendung Argo Guru karena kekurangnya baselow Wai Sekampung. Nah, tujuan dibangun regulating dam di Sungai Wai Sekampung yaitu perlu dilakukan suatu optimasi debit pada regulating dam secara tepat. Bab 2 yaitu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi neraca air di regulating dam sehingga diperoleh suatu pola operasi yang paling optimal dalam pengoperasian regulating dam. Bab 3 metodologi penelitian. Lokasi penelitiannya terletak di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama, data curah hujan harian selama 9 tahun dari stasiun curah hujan Batu Tegi dan Argo Guru. Kedua, data debit outflow 15 harian selama 9 tahun bendungan Batu Tegi. Data debit inflow 15 harian selama 9 tahun bendung Argo Guru. Data debit limpasan 15 harian selama 9 tahun bendung Argo Guru. Data luas tangkapan hujan bendungan Batu Tegi, data luas tangkapan hujan bendungan Batu Tegi, data luas tangkapan hujan bendung Argo Guru, data luas tangkapan hujan regulating dam, dan peta-peta terkait seperti peta hidrologi dan peta topografi. Metode pelaksanaan penelitiannya yaitu melalui studi literatur, pengumpulan data teknis, pengumpulan data debit, penentuan data debit di alokasi regulating dam, penentuan tujuan simulasi, dan optimasi waduk regulating dam. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama itu ada data morfologi daerah aliran sungai atau DAS. Perbandingan luas antara DAS regulating dam dan bendung Argo Guru adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita menghitung perbandingan luas antara DAS dan bendungan Argo Gurunya. Dapat dilihat di sini DAS regulating dam yaitu 346 dibagi banding 1688 menghasilkan 20,52%. Kemudian DAS bendung Argo Guru yaitu 346 banding 168 menghasilkan 79,48% dan menjadi koefisien B. Kemudian yang kedua, komponen inflow dan outflow. Komponen inflow yaitu kita menghitung volume yang hasilnya 469,47 dikali 106 meter kubik. Kemudian dikalikan persentase total luasan dari DAS regulating dam dengan luasan dari DAS Argo Guru yang sebelumnya yang koefisien A sehingga menjadi 96,34 dikali 106 meter kubik. Yang kedua ada komponen outflow di mana parameter outflow tersebut antara lain PDAM Pringsewu 0,45 meter kubik per detik, evaporasi 4 mm per hari, pengairan sawah dengan NFR 1,20 meter kubik per detik. Komponen outflow tersebut menjadi pengurang dari tempungan regulating dam. Yang ketiga ada constraint dari simulasi. Yang menjadi constraint dari simulasi regulating dam adalah menghasilkan suatu simulasi optimum di mana hasilnya harus diperoleh bahwa jumlah air yang ditampung oleh regulating dam tersebut selama pengoperasiannya tidak kurang dari elevasi lebih dari 102,3 meter atau volumenya tidak berkurang dari 6,19 juta meter kubik. Yang keempat, fungsi objektif dari simulasi. Fungsi objektif dari simulasi regulating dam adalah tujuan dari nilai elevasi yang ingin dioptimumkan. Fungsi objektif yang ditetapkan adalah pada elevasi lebih dari 115 meter. Selanjutnya ada yang kelima, hubungan elevasi dan volume tampungan. Fx sama dengan 0,0083
kali 3 min 0,05688 X kuadrat ditambah 1,57185 X plus 94,55012. Yang keenam, ada hubungan elevasi dan luas tampungan, di mana Fx sama dengan 0,060 X kuadrat ditambah 2,482 X min 752,9. Selanjutnya ada konversi debit menjadi volume. Perhitungan inflow volume time ke I1 40,45 dalam juta meter kubik. Volume tampungan awal dengan asumsi waduk diisi terlebih dahulu sampai dengan elevasi tampungan efektif yaitu 120 meter. Kemudian F 120 meter yaitu sama dengan 40,45 dikali 106 meter kubik. Kemudian ada perhitungan inflow time ke I, di mana V-nya sama dengan 469,47 dikali 106 meter kubik. Volume tersebut kemudian dikalikan presentasi total luasan dari das regulating dam dengan luasan das Argo Guru, di mana hasilnya menjadi 136,79 dikali 106 meter kubik. Dan ada outflow, di mana V-nya yaitu 0,58 kali 106 meter kubik. Ada evaporasi dengan elevasi lebih dari 120 meter, maka fungsi hubungan elevasi dan luasnya adalah sebagai berikut. Di mana F-nya yaitu F120-nya yaitu 408,94 X dikali 106 meter kubik dan V-nya sama dengan 0,24 dikali 106 meter kubik. Dan ada penambahan sawah baru, di mana V-nya itu menjadi 0,37 dikali 106 meter kubik. Kemudian ada total outflow, V-nya itu jadi total outflow itu di mana jumlahan dari volume PDAM pring sewu, volume evaporasi, dan penambahan sawah baru yang hasilnya menjadi 1,2 dikali 106 meter kubik. Dan terakhir ada water balance. Water balance adalah hasil dari komponen inflow dikurangi seluruh komponen outflow. Perhitungannya adalah sebagai berikut, di mana V sama dengan V inflow dikurangi V outflow, yang hasilnya yaitu 135,59 dikali 106 meter kubik. Dan yang tampungan maksimal regulating dam. Perhitungan simulasi dengan fungsi objektif 115 diperoleh bahwa jumlah kejadian yang nilainya lebih dari 115 adalah jumlah 199 kejadian dari total 216 kejadian atau 90,74% dari fungsi objektif. Karena nilai fungsi objektif lebih dari 80%, maka simulasi dinyatakan berhasil. Kemudian ini ada hasil simulasinya, di mana di tabel 2 tersebut dapat dilihat di mana fungsi objektif pada elevasi 115 PDAM pring sewu evaporasi PDAM pring sewu dan evaporasi, persentase jumlahnya itu 90,74%, di mana dia itu berhasil karena lebih dari 80%. Selanjutnya ada elevasi 115 di PDAM pring sewu, evaporasi, PDAM Bandar Lampung, PDAM Metro, dan PDAM Metro, di mana presentasi jumlah fungsi objektifnya itu kurang dari 80 sehingga dinyatakan gagal. Kemudian yang ketiga ada elevasi berapapun, di mana PDAM pring sewu, evaporasi, jumlah fungsi objektif 80%, sehingga dia dinyatakan berhasil karena presentasi jumlah fungsi objektifnya melebihi dari 80%, di mana 80,09%. Ada elevasi lebih dari 116,07 meter. Selanjutnya yang terakhir ada elevasi 115, di mana PDAM pring sewu, evaporasi, penambahan areal sawah baru seluas-luasnya sampai jumlah fungsi objektif 80%. Dikatakan berhasil karena presentasi jumlah fungsi objektifnya yaitu mencapai 80,09%. Dengan pengairan sawah baru seluas 242,9 hektar. Nah, sumbernya yaitu hasil analisis dari tahun 2015. Kemudian masuk ke dalam bab 5 yaitu kesimpulan. Yang pertama ada hasil simulasi dengan fungsi objektif 115 dan komponen outflow PDAM pring sewu dan evaporasi, maka tingkat keberhasilan fungsi objektif 115 adalah sebesar 90,74%. Yang kedua, tingkat keberhasilan paling optimal dari simulasi regulating dam dengan komponen outflow PDAM pring sewu dan evaporasi tercapai pada elevasi lebih dari 116,07 meter.
dengan jumlah keberhasilan yaitu sebesar 80,09%. Yang ketiga, dengan volume yang ada dan sesuai dengan hasil simulasi dengan fungsi objektif 115 dan komponen outflow PDAM pring sewu dan evaporasi, maka regulating dam akan mampu mengairi sawah baru seluas 242,9 hektar dengan tingkat keberhasilan fungsi objektif yaitu 115 sebesar 80,09%. Yang keempat, dengan fungsi objektif 115 dan komponen outflow PDAM pring sewu, PDAM Bandar Lampung, PDAM Metro, dan evaporasi, maka simulasi regulating dam gagal karena tingkat keberhasilan fungsi objektif 115 hanya sebesar 36,09%. Yang kelima, dengan keberhasilan simulasi dengan fungsi objektif 115, regulating dam layak untuk digunakan sebagai fungsi pariwisata. Yang terakhir, hasil simulasi yang telah berhasil menunjukkan bahwa regulating dam tidak pernah berada pada kondisi tampungan mati atau tidak berisi air. Sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya kemukakan mengenai review jurnal tentang hidrologi. Mohon maaf karena banyak kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.